Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Kak Dika. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali akhirnya bisa ketemu lagi dan bisa bikin video lagi. Dan ini adalah video pertama setelah Lebaran, setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi aku ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun udah telat mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Jadi di video kali ini aku akan coba menjawab pertanyaan teman-teman. Ini adalah Q&A. Ya, kita kasih nama seri Q&A ini adalah Akatanya. Oke, biar beda aja gitu ya. Jadi ini adalah seri Akatanya. Jadi nanti setiap seri Q&A dari channel Akadika itu namanya Akatanya ya. Nggak penting sebenarnya, tapi tetap harus dikasih tahu. Oh ya, aku juga bakal ngumumin pemenang giveaway di akhir video. Jadi kalian pastiin tonton sampai habis, jangan di skip videonya. Untuk video kali ini mungkin ada sedikit berbeda karena biasanya kan aku syuting itu di studio foto ya. Kalau nggak di studio foto itu aku syuting di rumah kosong. Biasa kalau udah aku syuting di rumah kosong tuh suaranya gema kemana-mana karena emang rumahnya itu belum ada furniture-nya, jadi bener-bener plong, jadi bergema. Nah sekarang aku syuting di studio yang bener-bener full akustik, yang pastinya soundnya bagus, nggak berisik, nggak ada sound dari luar yang masuk, bener-bener pure kalian bisa dengar suaraku. Dan ini adalah ruang kerja aku. Aku kerja sebagai seorang announcer juga di RRI Pro 2 Bengkulu, dan aku juga kerja sebagai fotografer. Jadi aku punya dua pekerjaan yang ya berkutat dengan hobi gitu ya. Makanya aku hobi ngomong, aku bikin channel YouTube, aku hobi fotografi, ya aku coba mendirikan studio foto. Oke, gak usah lama-lama, jadi langsung aja kita coba jawab pertanyaan teman-teman yang udah banyak banget. Terima kasih untuk yang udah banyak banget komen di postingan khusus Q&A di channel ini. Dan langsung aja kita coba jawab pertanyaan teman-teman semua. Pertanyaan pertama ini dari M. Naufal Madani. Katanya, "Bang, cerita dong tentang perjalanan hidup abang dari awal jadi YouTuber." Pertama kali jadi YouTuber, nggak tahu sih ini udah jadi YouTuber beneran atau enggak. Tapi yang jelas ya aku sudah mendirikan channel YouTube, ya mungkin aku dibilang YouTuber gitu ya. Awalnya aku cuma iseng ya, iseng-iseng pengen bikin video unboxing. Pada saat itu aku beli Canon EOS M3. Emang sih sebenarnya aku udah nonton banyak channel YouTube sebelumnya, channel unboxing. Aku juga sangat suka nontonin konten kreatornya Indonesia gitu ya. Jadi aku cukup terinspirasi pada saat itu. Makanya aku coba deh gitu ya, beli kamera yang kira-kira bisa dibawa untuk jalan-jalan gitu ya. Awalnya aku tuh cuma pengen bikin konten buat Bengkulu gitu ya, buat daerah tempat aku tinggal. Aku pengen bikin konten pariwisata, aku pengen ngangkat sisi pariwisata Bengkulu. Mungkin aku waktu itu berpikiran buat bikin travel vlog ya di Bengkulu. Tapi ya ketika aku bikin video unboxing khusus Canon EOS M3 itu nggak tahu kenapa viewernya tuh banyak banget ya, yang nonton tuh banyak banget, dan yang nanya-nanya tuh banyak banget. Akhirnya aku coba bikin lagi seri berikutnya tentang adapter Canon EOS M3. Tambah banyak yang nonton dan subscribernya itu cepet banget naiknya. Nah dari situ aku berpikir kayaknya jalur YouTube-nya lebih ke fotografi nih, karena memang itu udah jadi pekerjaan juga gitu ya. Jadi ya kenapa nggak aku coba jalanin dulu untuk ya share apa yang aku tahu tentang fotografi. Walaupun pada dasarnya aku juga masih belajar banyak banget soal fotografi, tapi aku coba deh bagiin apa yang aku tahu ke teman-teman semua. Dan hasilnya sekarang ya alhamdulillah aku bisa sampai di atas 10.000 subscriber. Ya doain aja sih biar sampai 100.000 kali ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa pendapat kakak tentang handycam? Pertanyaannya dari Ahmad Rido. Handycam itu sangat berguna kalau menurut aku, khususnya buat teman-teman yang mungkin mau bikin channel gaming. Aku sarankan pakai handycam. YouTuber besar pun pakai handycam ya, kayak Reza Octavian, kemudian kayak Miao Au, itu mereka pakai handycam buat record hasil apa ya mereka lagi main gitu ya. Karena kalau misalnya kalian pakai mirrorless atau pakai DSLR takutnya meledak. Nggak tahan. Karena handycam itu memang bener-bener khusus untuk shot video. Jadi bakal tahan banget kalau misalnya kalian ngambil gambar lama. Jadi handycam tetap nggak tergantikan sih kalau untuk pengambilan gambar yang lama, kalau aku bilang. Pertanyaan berikutnya ini dari Obed Trisno. Bang, gimana awal suka fotografi? Awal suka fotografi dulu tahun berapa ya? Pokoknya kalau nggak salah tamat-tamat sekolah tuh udah mulai suka. Masuk kuliah tuh udah mulai suka. Tapi waktu itu belum punya kamera. Sekitar tahun 2007 kalau nggak salah itu udah mulai pengen tahu soal fotografi. Udah mulai coba foto-foto. Waktu itu ingat banget pakai kamera kepunyaannya kakek. Itu ada kamera pocket kayak gitu, mereknya Samsung kalau nggak salah. Dulu pakai itu coba foto-foto, dan nggak tahu sih hasil fotonya itu nggak nyimpan lagi karena udah lama gitu ya. Kemudian ya udah keterusan aja karena sering lihat juga di
Facebook gitu ya, ada teman-teman beberapa yang jadi fotografer dan akhirnya suka gitu ya ngelihat ada sesuatu yang menarik gitu ya di dunia fotografi. Itu aja sih. Pertanyaan berikutnya dari Asa Aditya, Bang, kalau lagi ngefoto prewed gitu atau wedding gitu pernah baper gak sih? Sering ya, apalagi kalau belum married ya. Kebetulan ya aku belum married sih sebenarnya. Jadi ya kalau foto prewed itu ngelihat orang kayaknya enak ya. Belum ngelewatin gitu ya. Jadi doain aja lah ya, sesegera mungkin ya. Amin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Axel Vico. Menurut kakak, cara terbaik mencari viewers dan subscriber selain cara mainstream kayak paranormal experience, Q&A, challenge, dan sebagainya itu gimana? Kalau aku pribadi ya, bikinlah konten yang bener-bener orang butuhkan. Orang butuhnya apa sekarang? Dan kalian itu keahliannya apa? Nggak usah memaksakan diri buat cari keahlian yang lain. Kayak aku deh ya, sukanya foto, kalian yang fotografi. Ya coba berbagi tentang fotografi gitu loh. Atau kalian mungkin kebisaannya tuh ngelawak, ya udah bikin lawakan gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan kalian melakukan apa yang kalian suka, subscriber sama viewers itu datang dengan sendirinya. Oke, pertanyaan berikutnya itu dari Dimas Anugrahila. Cerita awal memulai fotografi gimana? Jadi awalnya itu fotografi mulainya dari tahun 2010. Kalau nggak salah itu pertama kali aku beli kamera. Suka fotografi sih udah lama ya, 2007-an, udah 10 tahun yang lalu. Udah mulai suka. Dan baru kesampaian beli kamera itu tahun 2010 pada saat kerja di sini udah 1 tahun, dan itu belum jadi pegawai tetap ya, masih jadi penyiar yang dibayarnya per jam gitu ya. Berapa kali siaran aja. Akhirnya dapatlah nyicil ya, dipinjemin orang uang 5 juta pada saat itu harganya. Akhirnya nyicil beli kamera itu seharga 5 juta, dan itu belinya di Kaskus. Dari Kaskus itu tahu orang jualnya tuh di Surabaya, tuh jauh banget. Pada saat itu minta tolong sama temen beliin kameranya, ambilin kamera terus kirimin ke sini, ke Bengkulu. Lama banget nyampe nya, inget banget saat itu sekitar 3 minggu, hampir 1 bulan baru nyampe. Dan akhirnya punya kamera pertama Canon 40D. Make itu sekitar 1 tahun. Habis itu dijual ganti 60D. Nah 60D ini lama, sampai sekarang aku masih pakai, sampai udah buluk banget sih. 60D-nya tapi masih dipakai, masih berjasa banget. Nah dari 60D itulah aku coba foto-foto. Dulu sih awalnya tahun 2012 itu ada saudara yang mau nikah. Dia minta tolong fotoin prewedding. Pada saat itu udah lumayan bisa lah sedikit-sedikit foto. Tapi itu pertama kali motoin orang prewedding karena saudara sendiri ya berani lah ya. Foto-foto lah di pantai gitu. Dan ternyata foto itu banyak yang suka. Ada teman-teman saudara yang akhirnya kontak minta tolong difotoin juga. Nah dari situ akhirnya mulai sedikit-sedikit motoin orang prewedding dan dapatlah uang dari sana. Lumayan pada saat itu, dapat dikit. Tapi pada saat itu lucunya ngedit fotonya itu belum punya laptop, belum punya PC sendiri. Masih pinjem laptopnya temen, namanya Anggi. Dia itu adik tingkat di kuliah, di kampus ya. Kalau kamu nonton video ini kamu punya jasa besar ya. Minjemin laptop dulu. Minjem laptop dia terus, pokoknya tiap ada aja pinjem sampai akhirnya ketabung uang jobnya bisa beli PC sendiri. Dari beli PC sendiri terus kerja di kamar sendiri, dapat orderan dari luar itu ya masih di kamar. Dan akhirnya tahun 2013 akhir, sekitar Agustus 2013 itu akhirnya memberanikan diri buat coba sewa ruko kecil-kecilan ya, buat bikin studio foto. Waktu itu dimodalin lah sama orang tua, modalin sedikit, dan dari tabungan hasil foto juga sedikit digabungin. Akhirnya berdirilah studio foto Akadika Fotografi. Makanya channel ini namanya Akadika, itu sebenarnya nama studio foto. Akadika Fotografi. Dan alhamdulillah studionya bertahan sampai dengan sekarang. Udah bisa ngajak teman-teman untuk jadi fotografer juga di studio, dan udah menghasilkan sedikit lapangan pekerjaan lah sampai sekarang. Doain aja studionya tetap bertahan sampai ya seterusnya. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Anas. Bang, lebih milih Nikon apa Canon? Terus kenapa milih brand itu? Aku nggak pernah pakai Nikon sebelumnya ya, nggak pernah pakai kamera merek lain selain Canon. Dari awal sampai sekarang itu pakai Canon. Makanya banyak reviewnya Canon. Karena hanya menguasai kamera Canon. Bukan artinya kamera lain jelek, enggak. Kamera lain pasti juga bagus. Intinya poinnya adalah kamera apapun yang kalian pakai, selagi kalian menggunakan dengan baik dan kalian tahu caranya, pasti hasilnya baik. Itu aja sih. Kalau aku karena udah dari dulu pakai Canon, ya udah nggak belum pindah ke lain hati ya. Tapi mungkin nanti kalau kedepannya nggak tahu gitu ya, karena udah kecanggihan teknologi. Terus pertanyaan berikutnya dari Irman Jagau. Kak, di toko online kan banyak yang jual kamera harga 8 juta, kayak mungkin 700D, tapi kok ada yang jual harganya 1,5 juta, katanya kameranya masih baru. Itu bisa dipercaya atau enggak? Atau cuma penipu? Jawabannya enggak ya. Nggak mungkin banget ada kamera 8 juta dijual 1,5 juta atau dijual 2 juta sampai 3 juta, tuh nggak mungkin. Kita omong kosong.
Jadi jangan pernah percaya orang yang menawarkan kalian kamera baru dengan harga segitu. Ya, nggak mungkin ada. Itu pasti omong kosong ya, hoax aja. Ada sih mungkin yang ngejual kamera harga segitu, tapi ya mungkin orang kedesak uang ya. Mau bayar utang ya, jual kamera murah bisa jadi. Tapi kalau kamera baru buka dari toko, nggak ada harga yang segitu. Jadi jangan mudah tertipu. Pintar-pintarlah cari penjual yang baik. Oke, pertanyaan berikutnya dari Will Dance. Pernah ada rencana kalau nikah prewedding foto sendiri nggak? Kalau ntar nikah preweddingnya, kalau aku pribadi maunya pakai jasa fotografer lain. Pengennya pakai jasa fotografer yang lebih profesional, lebih bagus dan lebih segala-galanya gitu ya. Kenapa? Karena sekalian aku pengen belajar cara mereka memperlakukan konsumen seperti apa, teknik foto mereka seperti apa, editing mereka seperti apa, tata lampunya seperti apa. Jadi ya kita sekalian belajar jadi konsumen tapi belajar juga gitu. Tapi mereka nggak perlu tahu kalau aku juga tahu foto gitu. Intinya dapat pembelajaran. Ya kalau misalnya aku foto sendiri, kemudian mungkin minta tolong sama teman-teman yang ada di sini, di kota ini, teman-teman fotografer sini. Ya udah pasti gitu-gitu aja. Tidak ada perkembangan, tidak ada kenaikan tingkat gitu ya, untuk studi banding lah istilahnya. Bukan artinya meremehin teman-teman sini, enggak. Tapi memang kalau aku pribadi niatannya kayak gitu, pengen keluar pakai jasa fotografer misalnya di Pulau Jawa gitu, pakai jasa fotografer di situ, dan ya aku mau jadi kliennya. Gimana mereka memperlakukan aku? Setidaknya aku dapat sesuatu nanti. Gitu. Oke, kayaknya sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ikutan bertanya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa bikin Q&A lagi ke depannya. Doain aja channel ini tetap bisa bikin video, tetap bisa bikin konten yang bermanfaat, dan subscribernya bertambah. Oke, sekarang saatnya kita umumin siapa yang berhasil menang giveaway 2 unit SanDisk 16 GB kelas 10 yang kemarin aku janjikan. Aku udah lihat di Instagram tuh udah banyak yang tag, captionnya lucu-lucu, dan aku cari yang captionnya ancur-ancur sih sebenarnya. Biar beda aja gitu ya. Dan terpilihlah 2 orang ini gitu ya, yang menurut aku captionnya paling menarik. Yang pertama, selamat untuk Wahyu Y22. Ini kelihatan nggak sih? Oke, ini dia akun Instagram Wahyu Y22. Oke. Selamat buat kamu. Terus yang kedua itu akun Instagram atas nama jackpot_8. Ini nih. Kelihatan nggak? Oke, itu dia. Yap. Selamat, udah menang. Nanti DM aja ke Instagram biar dikirimin langsung ya. Pokoknya DM alamatnya lengkap. Nanti aku kirimin memorinya ke alamat kamu. Jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk yang udah nonton. Selamat juga untuk yang udah menang. Doain untuk channel ini biar lebih maju. Akunnya juga sehat selalu, bisa bikin video gitu ya. Dan teman-teman juga mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat bisa nonton videonya terus. Oke, saya Andika Nugraha. Saya wassalam dan sampai jumpa.